Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kesempatan hari ini kita mengomentari dan memberikan support kepada Kiai Ubaidillah Tamamunji terkait kolonialisme yang dilakukan oleh klan Ba'alwi di Nusantara. Jadi seperti itu. Kita ikuti video. Sekarang ini itu ada kekerasan kolonialisme melalui jalur ilmu pengetahuan, Mas. Contohnya yang dilakukan Mbak Alwi sebelum 3 tahun terakhir ini, paling tidak 15 tahun terakhir sebelum 3 tahun terakhir ini, itu Mbak Alwi diem-diem telah melakukan kekerasan verbal yang melalui jalur ilmu pengetahuan yang tidak dirasakan oleh umat Islam. Padahal itu sebenarnya adalah real penjajahan melalui ilmu pengetahuan. Memang lembut. Di situ akhirnya kita ketemu relevansi fenomena ini dengan tag the knowledge is power. Pengetahuan itu adalah kekuasaan. Dan ini terasa. Dari mana pengetahuan yang berbentuk kolonialisme itu? Dari sikap-sikap ceramah yang dilakukan oleh Mbak Alwi dari panggung ke panggung yang memberikan pembenaran sesuatu yang sebenarnya sangat salah. Dari segi kemanusiaan, keadilan maupun kesetaraan. Contohnya, dalam kondisi apapun Indonesia ini kan sudah mengenal sistem kesetaraan, anti rasisme, dan itu juga didukung oleh kepentingan etik universal dunia. Tetapi mereka dengan enak memberikan ceramah dari panggung ke panggung mengatakan bahwa jangankan ingin mengungguli Mbak Alwi, Habib, setara pun nggak boleh. Nah, ini yang pertama. Ini kan kolonialisme melalui ilmu pengetahuan, Mas. Membius masyarakat biar mensukseskan sistem perbudakan spiritual yang akan diciptakan oleh mereka melalui sistem kenasaban. Kita tahu, Mas Ehsan, masyarakat Indonesia ini sangat mencintai Nabi Muhammad. Sehingga setiap hari Maulid Nabi yang mendatangi kan sudah banyak. Pokoknya kalau ada suara nama Nabi itu semuanya masyarakat senang. Masyarakat Jawa ini. Nah, masyarakat Jawa ini kan paling senang dengan tokoh yang tidak penguasa, tidak pengusaha. Masyarakat Jawa. Siapapun tokoh agama yang datangnya tidak dengan kekuasaan, yang datangnya tidak dengan uang, usaha, capital, itu pasti dihormati. Lah, Nabi itu aroma humanitarianisme Nabi, sikap pembebasan dan pencerahan Nabi itu terendus, tercium oleh masyarakat Nusantara ini sebagai sosok yang mulia, tidak memiliki kekuasaan, tidak berdasarkan kapital, tapi mengajarkan dharma kehidupan yang simetris dengan ajaran-ajaran masyarakat Kapitayan, di mana masyarakat Kapitayan itu sangat menghormati para resi, para brahmana yang mengajarkan sistem kemuliaan. Dan itu melekat dengan citra kenabian Nabi Muhammad. Lah, masyarakat Jawa ini tidak hanya menghormati sosok yang menjadi legend seperti itu, keturunannya pun akan dihormati. Lah, para Habib Alwi ini tahu fenomena titik kesadaran masyarakat dan sehingga dimanfaatkan memakai bahasa Nabi Muhammad, dan mereka melakukan glorifikasi, mengunggul-unggulkan, dan melakukan interpolasi, pencakukan atas nama cucu Nabi. Untuk apa? Untuk melakukan kolonialisasi melalui ilmu pengetahuan biar mudah. Nah, teori-teori kolonialisasi mereka seperti apa? Penyerangan-penyerangan, kekerasan-kekerasan verbal yang mereka lakukan seperti apa? Jangankan melebihi, setara saja nggak boleh. Ini kan kekerasan verbal. Jadi apa yang dimaksud dari Kiai Ubaidillah Tamamunji bahwa kolonialisme penjajahan
yang dilakukan oleh klan Ba'alwi itu memang betul-betul fakta. Jadi seperti itu. Salah satunya fakta itu adalah menjamurnya makam-makam palsu di mana-mana, di Jawa Tengah, di Semarang, di Wonosobo dengan 78 makam palsu, dengan yang ada di Tuban. Itu adalah jelas-jelas perilaku kolonialis, ingin menghilangkan sejarah yang asli. Jadi seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Ba'alwi itu menjajah secara apa namanya, ingin merubah sejarah-sejarah, ingin merubah makam-makam dengan makam-makam leluhur mereka, gitu. Seperti Ba'abut, seperti dan dari kalangan mereka sendiri. Jadi seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh Kiai Tamamunji itu memang betul-betul fakta yang terjadi di lapangan. Inilah yang kita waspadai dan kita terus suarakan, begitu bahayanya klan Ba'alwi di Nusantara, karena jelas ingin merusak Nusantara dari berbagai lini, entah pendidikan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Saya kira cukup sekian. Hadhanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.